Mungkin perbedaannya di dua proyek itu yang tadi ya, Vis itu lebih banyak bercerita dari sudut pandang yang makro gitu. Kita benar-benar kalau ngomongin lingkungan ya memang ngomongin lingkungan. Dan Hindia itu benar-benar cerita personal, apa yang saya alamin, apa yang saya rasain selama proses menuju album itu ditulis atau selama proses penciptaan album itu sendiri. Cuman sebenarnya banyak juga mungkin bukan kritik ya. Saya bukan siapa-siapa mungkin untuk mengkritik, tapi lebih ke tanda kutip komentar sosial yang ada hubungannya juga dengan lingkungan, dengan hutan, dengan bagaimana manusia selalu berusaha mengkomodifikasi semuanya yang udah nyata dari alam gitu loh. Dan itu pun sebenarnya di album pertama Hindia pun ada. Dan menurut saya apapun yang ditulis yang mungkin sebenarnya tidak berkaitan dengan lingkungan secara face value di depan gitu, yang ngomongin ini hutan, ini laut, ini rawa, ini apa, tahu pasti ada hubungannya dengan itu gitu, karena kita nggak bisa lepas dari itu. Hidup kita juga ditopang dengan alam, kita kan di sini cuma numpang pada akhirnya. Maksudnya saya selalu setuju ada peribahasa tua dari salah satu penduduk asli di Amerika Utara. Dia bilang kalau pola pikirnya tuh harus kita itu di sini minjem bumi ini dari anak kita gitu. Jadi mikir apapun itu harus jangka panjang. Gimana caranya ntar pas dibalikin ke anak kita masih sama bentuknya. Dan buat saya hal-hal kayak gitu mungkin kesannya sangat-sangat normatif, tapi ya belum banyak yang mikirin juga. Dan kayak saya selalu merasa aja dengan apa yang saya punya, dengan kanal, dengan wadah yang saya punya, saya bisa ngapain, bisa ngasih apa balik gitu ke tempat dimana saya cuma numpang ini aja pada akhirnya. Lihatlah kebunku penuh dengan ratusan pesan WhatsApp menggebu, selalu pura-pura lupa membalas yang meminta berkarya. Cuma-cuma nihil NBCA memaksa wawancara dengan pertanyaan yang itu saja, dengan yang dulu yakin bahwa ku takkan bisa. Ngomongin ini itu ada satu hal yang menarik. Saya pernah ngobrol sama teman saya, dia pegiat lingkungan juga, dan dia bilang kita tuh nggak mungkin jadi konsumen yang sempurna gitu. Maksudnya kan banyak sekali kritik yang kayak kenapa sih pakai sedotan bambu atau pakai sedotan yang kertas. Kan sebenarnya kayak 1, 2, 1000, 200, 2000 sedotan tuh nggak bakal mempengaruhi sesuatu secara makro gitu. Memang betul, mungkin dampaknya nggak substansial, tapi kalau misalnya semua orang mikirnya kayak gitu, semua orang mikirnya kayak satu sedotan gue nggak bakal ngaruh, satu sampah plastik gue buang di sini, satu pohon, satu hutan yang gue tebang itu nggak bakal ngaruh karena masih ada yang lain. Apa sih 1 dibanding 1000 dibanding 1.000.000? Tapi 1000 pelaku yang lain mikir hal yang sama kan pada akhirnya. Jadi itu hal kecil yang buat saya sebenarnya lumayan penting gitu. Kita tuh mungkin nggak pernah bisa jadi konsumen yang sempurna, jadi kayak orang yang 100% tidak hipokrit gitu ya, yang kayak takut dengan kritikan, ngapain lu ngebela hutan kalau bisa lu juga masih kadang-kadang menggunakan kantong plastik gitu. Tapi ya nggak apa-apa, it's okay. Buat saya nggak pernah ada orang yang bisa jadi konsumen sempurna gitu, kita bukan Tuhan kan. Dan juga dengan pola pikir yang sama dari semua yang punya pemangku kebijakan yang mungkin tanda kutip cara tidak langsung memberikan loophole di mana kayak pembakaran liar, abis itu kayak penebangan liar semua masih bisa terjadi, itu harusnya mungkin bisa bergerak ke arah yang sama dengan pola pikir yang sama juga. Kalau sebenarnya ya nggak, ini tuh baby step, ini langkah yang kecil, nggak bisa yang kayak besok berubah gitu. Ini bukan game gitu. Jadi buat saya ya nggak apa-apa, lakuin apa yang kita bisa lakuin. Terutama kalau ngomongin kebijakan, ngomongin kayak perilaku sehari-hari gitu terhadap berkaitan dengan diri kita pribadi, dengan lingkungan, dengan alam. Karena ya nggak bakal ada konsumen sempurna, nggak bakal ada kebijakan sempurna pada akhirnya. Dan gimana caranya kan hal-hal kecil yang kita lakuin itu memberikan tekanan pelan-pelan terhadap masyarakat yang lain yang lebih luas, orang-orang ada di luar sana, dan yang mungkin pemangku kebijakan juga untuk mengambil langkah-langkah yang dari baby step jadi lebih besar lagi, jadi lebih benar lagi, dan lama-lama jadi bisa tercapai apa yang ingin kita capai gitu pada akhirnya. Siram daun aku kau sentuh, lepaskan dirimu, bersihkan tubuhmu dari racun yang mengalir di dalam darahmu. Lepaskan dirimu, bersihkan lingkupmu dari racun yang bersuara tentang hidupmu. Hati-hati dalam memilih racunmu, hati-hati dengan hati yang
memaksa tanpa mengerti. Ku diminta bercerita, ku nebang hutan sama nanam pohon biar bisa seluas semua lahan yang udah kita tebang lagi itu, jangka waktunya beda jauh banget, bener-bener beda jauh banget gitu. Maksudnya apa yang kita lakukan sekarang itu mungkin untuk dibenarkan, untuk diperbarui, direboisasi ulang itu perlu waktu yang jauh lebih lama, dan mungkin di dalam prosesnya udah terlambat gitu. Banyak ilmuwan iklim juga bilang sekarang udah bahkan sebenarnya udah terlambat gitu ya, udah nggak ideal. Tapi lakukanlah apa yang bisa dilakukan gitu. Kita yang tinggal di kota, kalau melihat kaos-kaos yang baik seperti ini, ada rezeki lebih, kalau bisa dukung, kalau bisa sumbang gitu. Maksudnya lakukan apapun yang kita bisa lakukan, karena lagi-lagi kita di sini cuma numpang pada akhirnya. Dan hutan-hutan ini yang mungkin sebenarnya kita nggak pernah ketemu langsung, banyak banget dari kita yang nggak pernah kesana langsung. Ya mereka penopang kehidupan pada akhirnya gitu. Saya percaya kalau hidup itu kayak kartu domino, kalau satu jatuh berentet ke belakang. Hati-hati dalam memilih racunmu, hati-hati dengan hati yang berduri. Dehidrasi mata air yang semu, dehidrasi memaksa tanpa mengerti. Racun yang mengalir di dalam darahmu, lepaskan dirimu, bersihkan hidupmu dari racun yang bersuara tentang hidupmu. Hati-hati dalam memilih racunmu, hati-hati dengan hati yang berduri. Dehidrasi mata air yang semu, dehidrasi memaksa